Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Di video kali ini saya akan membuatkan video tutorial bagaimana kalian dapat membuat Laravel autentikasi di dalam aplikasi Laravel kalian, gitu ya. Nah, di sini saya akan gunakan aplikasi Laravel yang dibangun di praktikum minggu 5 kemarin tentang CRUD Laravel. Di sini saya lakukan artisan serve dulu. PHP artisan serve. Oke, sambil nunggu artisan serve-nya running. Nah, di sini saya perlihatkan kembali apa yang akan kita buat. Nah, kemarin di praktikum minggu 5, kemarin kita membuat pengelola CRUD untuk data students gitu ya. Semua data studentnya kita bisa lihat datanya, kita bisa tambah datanya, kita bisa edit, dan juga kita bisa hapus gitu ya. Nah, kemudian seharusnya orang yang dapat melakukan penambahan, pengeditan, dan penghapusan data student itu adalah seorang admin gitu ya, bukan seorang pengguna biasa gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah kalau di teori kemarin ada 3 caranya gitu ya. Kalian bisa menggunakan model users yang bawaan dari Laravel-nya, yaitu ini model user kan sudah extend ke authenticatable, jadi bisa login gitu kan. Atau cara kedua adalah kalian dapat membuat out custom. Kemarin yang kita setting providers serta kita setting word-nya gitu ya. Atau cara ketiga, kita bisa gunakan ekosistem bawaan Laravel seperti Laravel Breeze, saya typo gitu ya. Tapi di sini Laravel Breeze bisa bisa kalian gunakan atau kalian bisa gunakan Laravel Jetstream gitu ya. Nah, terserah kalian mau pakai yang mana gitu ya. Tapi untuk di video kali ini saya akan membuat eh, model custom yang dapat login gitu ya. Nama modelnya adalah model admin seperti itu. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita running dulu aplikasi Laravelnya di localhost 8000 seperti biasa atau 127.0.0.1 gitu ya, agar kita tahu apa nih aplikasi Laravel yang udah kita buat. Nah, di sini adalah halaman indeksnya. Kita dapat melihat seluruh data siswa, gitu ya. Kita dapat menambah data siswa juga, seperti itu ya. Di sini coba kita lakukan penambahan data, misalnya seperti ini. Lalu juga nanti seharusnya kita bisa ngedit datanya, dan juga nanti kita bisa menghapus datanya. Gitu ya. Ini akan data fulan yang terakhir saya tambahkan. Lalu saya edit, gitu ya. Lalu kemudian ya saya misalnya mengganti emailnya. fulan@gmail.com 2 gitu ya. Nah, kemudian nantinya saya ingin melakukan eee, membuat tabel admin dan juga nanti melakukan konfigurasi model admin agar bisa login, gitu ya. Dan juga nanti kita akan buat halaman login serta registernya, gitu ya. Mungkin nanti kita buat yang sederhana saja, gitu. Saya tidak akan menggunakan template mungkin di sini ya. Dan juga nanti ya kita mau nggak mau ya, saya akan juga mengajarkan kalian bagaimana cara melakukan prompting di ChatGPT, gitu ya. Oke, langsung aja kalau begitu kita buat dulu model serta migration untuk tabel adminnya, gitu ya. Nah, di sini saya gunakan perintah artisan, saya pakai Laragon, gitu ya. Tapi kalau kalian pakai XAMPP, berarti kalian tinggal buka CMD-nya, gitu ya. Seperti biasa arahkan ke direktori induk kalian, yaitu CRUD Laravel gitu ya. Kalau PPL kalian ya PPL gitu ya. Maka dari itu selanjutnya adalah kita gunakan perintah PHP artisan, kemudian kita gunakan make model aja gitu ya. Lalu kemudian nama modelnya adalah admin gitu ya. Lalu kemudian kita tambahkan perintah min mcr agar buat migration serta controller resource-nya gitu ya. Saya pastikan dulu belum ada model admin, belum ada ya. Kemudian juga belum punya controller untuk admin.
gitu ya, adanya user untuk biodata, gitu ya. Kemudian kita tekan enter aja, nanti Laravel akan buat, atau artisannya ya, akan buat 3 file. Pertama model, kedua migration, dan ketiga adalah controllernya, gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya silakan kita buat database dulu, kita konfigurasi migrasinya untuk tabel admin, gitu ya. Nah, kemarin saya bilang untuk dapat membuat out custom, minimal kita punya kolom username ataupun email, dan yang paling penting adalah passwordnya. Seperti itu. Maka dari itu ya udah, kita buat satu kolom lagi, tipenya adalah string, gitu ya. Nama kolomnya adalah username misalnya, gitu ya. Kemudian lengthnya misalnya 255. Seperti biasa, untuk kolom username ini harus unik, seperti itu. Lalu kemudian apa lagi? Selanjutnya adalah buat kolom untuk password. Seperti itu ya. Untuk kolom username, kalau kalian tidak ingin 255 silakan boleh gitu ya. Tapi untuk khusus untuk kolom password sebaiknya 255 karena nanti dia akan menyimpan data hash dari passwordnya. Seperti itu. Walaupun sebenarnya ya tidak terlalu masalah ya kita membuatnya sebagai 255 karena kan juga hasil akhirnya akan menjadi varchar. Yang mana varchar adalah variable char. Jadi kalaupun kalian tidak menyentuh limit maksimal 255, yang disimpan kan ukuran data yang disimpan kan hanya sepanjang data yang kalian simpan gitu ya. Misalnya cuma 100 karakter nih panjangnya ya, maka cuma 100 karakter itu aja yang kalian simpan. Berbeda dengan yang satu lagi yaitu adalah char gitu ya. Username password mungkin satu lagi. Oh, maaf, password tidak perlu unik ya. Kemudian satu lagi adalah kolom nama misalnya. Gitu ya. Nama seperti ini. Gitu ya. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Ya, yang dapat kita lakukan sebenarnya kalau kita mau buat migrasi boleh, gitu ya. Tapi pun kalau misalnya kita nggak mau buat migrasi, kita langsung buat fitur register pun ya nggak masalah juga, gitu ya. Nah, di sini saya running dulu migrasi yang udah kita buat. Jadi PHP artisan migrate. Typo migrate. Gini ya. Nah, nanti Laravel seharusnya akan melakukan migrate untuk tabel admin yang baru saja kita buat. Seperti itu. Lalu kita coba cek di PHP admin, harusnya sekarang sudah ada tabel admins ya. Karena kan nama tabelnya admins nih. Yang nanti berisi kolom username, nama password, serta kolom ID, dan juga nanti ada timestamp yaitu created at dan updated at. Kalau kita periksa INV kita, nama tabel kita, maaf, nama database kita adalah CRD Laravel gitu ya. Kita cek kembali. Ini kebetulan untuk akses root saya tidak ada password ya, harusnya tidak boleh ditiru ya. Harusnya memang kita harus mensecurekan uh, akun untuk masuk ke database kita, gitu ya. Nah, kemudian kita cek, ini dia database yang udah kita buat. Saya zoom in dulu, gitu ya. Kemudian kita cek seluruh tabel yang ada di dalam database CRUD Laravel, gitu ya. Mungkin nanti akan sedikit berbeda dengan yang praktikum minggu 5, gitu, tapi tidak masalah gitu ya. Di sini ada tabel mahasiswa, ada tabel student gitu ya. Mungkin sedikit berbeda dengan yang minggu 5, tapi intinya tetap sama gitu ya, bahwa kita tadi sudah membuat tabel admins gitu ya. Kita sudah lakukan migrate dan ini adalah tabelnya berikut dengan struktur tabelnya gitu ya. Ada ID, ada username, ada nama gitu ya, password, created at, updated at, dan kita cek strukturnya gitu ya. Seharusnya semua tipe datanya adalah varchar 255, 255, 255 gitu ya. Lalu kecuali untuk kolom ID tipenya adalah big integer. Nah, kemudian apa yang dapat kita lakukan? Nah, seperti biasa kita konfigurasi dulu untuk model admin gitu ya. Models admin. Ini adalah model admin. Seperti biasa kita tambahkan dulu eh property protected fileable. Label gitu ya. Kemudian tadi nama tabelnya adalah admins. Seperti itu. Lalu kemudian jangan lupa kita tambahkan allocated dollar fillable gitu ya. Kemudian masukkan saja apa yang dibolehkan untuk diisi. Tadi ada 3, ada username, kemudian ada nama,
gitu ya, serta kemudian ada password seperti itu. Ini maaf, ini bukan available, harusnya table gitu ya, table. Nah, lalu kemudian apa yang dapat kita lakukan? Nah, kita sebenarnya dapat membuat halaman register ya. Untuk halaman register, kemudian nanti kita buat halaman login gitu ya. Kita desain dulu, lalu nanti buat prosesnya. Seperti itu. Nah, kemudian Kim, mungkin saya ingin menyatukan untuk proses login dan register ke dalam satu controller, namanya adalah out controller gitu ya. Maka di sini saya buat perintahnya PHP artisan make controller gitu ya. Lalu kemudian nama controllernya tadi adalah out controller. Seperti ini, ditekan enter saja, maka nanti Laravel akan buat controller baru gitu ya, namanya out controller yang ada di sini. Ini ya. Nah, idenya adalah untuk sementara kita jangan setting admin bisa login terlebih dahulu. Jadi admin model admin masih model biasa yang tidak bisa login gitu ya. Setelah itu nanti kita buat fitur untuk registernya. Nah, setelah nanti registernya berhasil register gitu ya. Setelah itu barulah nanti kita buat fitur login dan kita akan konfigurasi model admin agar bisa login gitu ya, sama seperti yang di teori. Nah, di sini kita bisa membuat rute baru. Misalnya nama rutenya adalah rute register gitu ya. Route gitu ya. Kemudian kita panggil metode get karena ya diaksesnya via URL. Gitu ya. Lalu kemudian URL-nya adalah register. Lalu kemudian saya gunakan out controller yang baru saja kita buat. Controller gitu ya. Kemudian class. Kemudian metodenya adalah mungkin metode halaman register seperti ini. Gitu ya. Jangan lupa kita berikan nama. Misalnya halaman register. Gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa out controller-nya harus kita include ke dalam web.php kita. Gitu ya. Kita dapat blok out controller-nya, klik kanan lalu import class. Gitu ya. Maka nanti out controller akan diimport di bagian atas. Gitu ya. Lalu kemudian di out controller kita buat satu metode. Jadi public function gitu ya, halaman register. Setelah itu, karena ini merupakan halaman biasa saja, maka langsung saja return view. Misalnya saya nanti buat folder out, kemudian nanti register. Seperti itu ya. Lalu kemudian di bagian resource, views gitu ya. Lalu kemudian kita buat folder baru atau buat nama file register di folder out. Caranya gimana? Ya ketik saja out slash register.blade.php. Kita enter. Gitu ya. Lalu kemudian kita buat halaman registernya gitu ya. Di sini saya masih pakai default saja, PTM halaman register. Seperti ini. Lalu kemudian saya coba lakukan perbandingan dengan halaman student. Gitu ya. Di halaman student kita memanggil CSS dan font awesome ya. Jadi kita letakkan di bagian head. Lalu kemudian kita buat div container untuk menampung menampung form registrasi kita. Gitu ya. Nah, lalu kemudian kita dapat buat card. Misalnya cardnya adalah formulir register admin. Seperti ini ya. Lalu kemudian kita rapikan dulu. Oke, sudah rapi. Lalu kita buat card bodinya.
typo. Typo lagi. Nah, seperti ini ya. Lalu kemudian kita buat formnya. Lalu jangan lupa kalau di form itu ada action dan ada metodenya. Sini ya, metodenya adalah post. Lalu kemudian di dalamnya kita bisa rancang halaman, rancang formulir kita. Misalnya form grup. Labelnya adalah misalnya username. Gitu ya. Lalu kemudian kita buat kolom input kita. Name-nya adalah username. Tipenya adalah text. Gitu ya. Jangan lupa kelasnya kita masukkan adalah form control gitu ya. Kalau mau nambahin error juga silakan. Boleh. Di sini saya tambahkan untuk username. Jika terjadi error, maka tampilkan kelas. Nama kelasnya adalah, saya pindahin dulu. Gitu ya. Nama kelasnya adalah is invalid. Gitu ya. Lalu juga jangan lupa kita log. Gitu ya. Lalu juga sebaiknya kita tambahkan value untuk meletakkan out gitu ya, function out di dalam Laravel, yaitu adalah out kemudian untuk kolom username. Gitu ya, jangan lupa kita tambahkan add error lagi untuk menampilkan notifikasi errornya. Gitu ya, jika terjadi error pada username, maka nanti tampilkan notifikasi small. Gitu ya, lalu kemudian kita echo message-nya, $message. Seperti ini. Lalu kemudian kita lakukan 2 kali ya. Kita paste 2 kali untuk kolom nama. Oke, nama udah. Kemudian password harus dikonfirmasi ya seperti biasa. Password, oke ya. Password, gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk kolom password itu value out-nya biasanya dikosongkan oleh Laravel. Karena biasanya kolom password yang diketik oleh user itu tidak pernah disimpan oleh Laravel. Gitu. Tapi tidak ada salahnya kita masukkan juga. Confirm password seperti ini ya. Kemudian paste, ini juga paste. Dan terakhir jangan lupa kita buat button submit-nya. Button type-nya adalah submit. Gitu ya. Lalu juga kelasnya adalah button apa ya? Button block. Terus button info mungkin ya. Kemudian kita berikan namanya adalah register. Kalau mau dikasih icon silakan, kan tadi kita sudah ada icon nih. Misalnya WP apa ya? FAB. Kalau saya nggak salah ada iconnya. Seperti ini kita sudah buat halaman registernya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat URL untuk mengolah data register tadi. Gitu ya. Metodenya adalah post, masih sama di slash register. Gitu ya. Kemudian nama metodenya kita ganti menjadi proses register. Kemudian name-nya kita ganti menjadi proses register. Gitu ya. Lalu ini kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam action kita. Kita gunakan metode namanya adalah route. Lalu proses register. Oke, ini harusnya sudah selesai dan coba kita lihat terlebih dahulu. Gitu ya. Tadi di halamannya adalah slash register. Oke, mungkin masih belum rapi tapi tidak masalah.
Maka langkah selanjutnya adalah kita buat untuk proses registrasinya, gitu ya. Nah, cara buatnya gimana? Ya, tadi kita kembali ke web.php, lihat nama metodenya adalah proses register. Di out controller, kita buat juga public function, kemudian proses register, gitu ya. Lalu jangan lupa kita panggil kelas namanya request, gitu ya. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam objek request agar gampang kita mengaksesnya nanti, gitu ya. Lalu kemudian kita jangan lupa untuk membuat validasi datanya, gitu ya. Jadi, gitu ya, kita panggil metode validate dari objek request seperti itu ya. Lalu kemudian apa yang divalidasi? Yang divalidasi adalah semua request yang dikirimkan dari user, gitu ya. Oh, maaf, ternyata saya salah ya. Untuk validate, ternyata kita memerlukan masukkan saja rules-nya serta parameter yang lain. Jadi ya udah, kita berarti tidak perlu ini, maka kita tinggal masukkan rules validasinya, gitu ya. Tadi kita punya kolom adalah username, kemudian kita ingin untuk kolom username tersebut itu wajib diisi, jadi required, gitu ya. Lalu kemudian setelah required adalah unique, gitu ya. Dia unik di tabel apa? Dia unik di tabel admins, lalu kemudian di kolom username. Seperti itu ya. Tapi nanti kita coba validasi lagi ke ChatGPT atau langsung validasi ke eh, dokumentasi Laravel-nya. Gitu ya, untuk apakah benar nih rules-nya yang udah kita ketikkan tadi. Gitu ya. Lalu kemudian ada lagi name. Name itu harus required, gitu ya. Required. Lalu kemudian ada lagi adalah password, gitu ya. Untuk password, kalian mungkin bisa membuatkan validasi semacam password harus panjangnya 8 karakter, terdiri dari angka gitu ya, dan seterusnya. Itu disebut dengan regex matching gitu ya. Tapi untuk simple saja di dalam video kali ini, jadi saya cuman required dan harus sama dengan confirm passwordnya. Required, kemudian berikutnya adalah confirm password, gitu ya. Kemudian kalau mau ditambahin custom message diperbolehkan juga, gitu ya. Lalu kemudian hasil dari validasinya sebaiknya kita masukkan ke dalam suatu variabel. Misalnya nama variabelnya adalah validated, gitu ya. Nah, tapi kita coba konfirmasi dulu, boleh ke ChatGPT ataupun ke manapun ya kalau kalian mau. Di sini saya pakai Gemini, atau coba kita kunjungi Laravel documentation, gitu ya. Kemudian yang kita mau tadi adalah validate request. Seperti ini. Nah, ini dia Laravel validation. Nah, sebelum kita ke AI, ada baiknya kita baca dokumentasi Laravel dulu, gitu ya. Kira-kira bagaimana untuk membuat validasinya itu. Nah, berarti di sini kurang lebih kita sudah mengikuti eh, konvensi ya, bahwa ya kalau membuat validasi kita bisa menggunakan metode validate, gitu ya. Tapi mungkin kita memiliki sedikit typo bahwa untuk memisahkan antara aturan pertama dengan aturan kedua harusnya pakai bar, gitu ya. Sementara tadi kan kita nggak pakai bar, gitu ya. Atau kalau nggak mau pakai seperti itu bisa pakai array juga, gitu ya. Ataupun dan lain-lain. Nah, oke. Tapi kita coba validasi lagi bahwa kita tadi ingin melakukan validasi terhadap kolom yang khusus, gitu ya. Nah, karena biar video ini pendek, jadi saya tanya saja kepada Google Gemini, gitu ya. Saya minta tolong untuk perbaiki aturan validasi serta buat custom message dalam bahasa Indonesia. Karena kalau tidak nanti dalam bahasa Inggris validasinya nanti, gitu ya. Oke.
Jadi yang tadi kita perlukan adalah untuk kolom username, kita akan required ya, wajib untuk diisi, serta yang kemudian adalah unique, gitu ya. Memastikan nama pengguna itu unique di dalam tabel admins pada kolom username. Benar ya, karena kan kita mau pakai kolom username tadi. Seperti itu. Lalu kemudian ada kesalahan ternyata. Untuk memisahkan antara aturan pertama dan kedua, itu bukan pakai koma, tapi pakai pipe, gitu ya. Jadi itu penjelasan perbaikannya. Nah, jadi di sini kita copy saja, kemudian ini kita paste ke bawah. Seperti ini ya, kemudian ini kita hapus saja. Nah, setelah itu apa yang dapat kita lakukan? Kita akan melakukan proses pengisian data, insert data, gitu ya. Di sini saya buat objek baru, namanya adalah admin, kemudian dari kelas admin. Seperti ini ya. Kemudian admin tidak dikenali, kita import dulu kelasnya, gitu ya. Nah, sudah diimport di bagian atas. Lalu kemudian kita masukkan atau ya kita masukkan data ke dalam semua properti yang ada di dalam variable kita tadi, gitu ya. Tadi ada kolom username, gitu ya. Lalu kemudian kalian bisa mengambil datanya dari validated, gitu ya. Untuk kemudian nama kolomnya adalah username. Nah, kalau kalian mau ngambil data langsung dari request, boleh nggak? Sebenarnya boleh-boleh juga, gitu ya. Misalnya seperti ini, saya campur request, kemudian untuk pemanggilannya kita gunakan pemanggilan seperti manggil properti, yaitu adalah name. Ini boleh juga yang kedua, tapi saran saya gunakan cara pertama, gitu ya, agar ya data yang diambil itu sudah benar-benar melewati validate, gitu ya, melewati metode validate yang ada di dalam kelas request, gitu ya. Tapi kalau kalian mau langsung mengisi datanya seperti ini juga diperbolehkan. Lalu kemudian ada username, kemudian ada kolom password. Nah, untuk kolom password, kita tidak boleh menyimpan passwordnya secara langsung seperti ini ya. Mungkin kolomnya adalah password. Nggak boleh, gitu. Karena nanti jadinya adalah plain text yang kita simpan. Maka dari itu, kita dapat menggunakan fitur Laravel gitu, fitur hashing yang ada di dalam Laravel. Nah, kita dapat memanggil kelasnya, namanya adalah hash. Kemudian kita panggil metode make, gitu ya. Kemudian apa yang kita teks yang akan kita buat gitu ya, jadi hash teksnya adalah apa yang diketik oleh user pada kolom password gitu ya. Atau seperti yang saya bilang tadi, saya sarankan tadi pakai validated kan? Validated seperti ini. Gitu. Lalu juga jangan lupa hash-nya kita harus import. Seperti itu ya. Lalu kemudian kalian dapat memanggil metode save gitu ya dari model admin. Caranya adalah admin, kemudian kita panggil metode save. Seperti ini ya. Lalu kemudian apa yang akan dilakukan jika save-nya berhasil. Gitu ya. Nah, kemudian eh, kita dapat menambahkan else, apa yang akan terjadi kalau misalnya validasinya gagal. Misalnya saya melakukan return, redirect, redirect back dengan data error. Errornya adalah notifikasi. Hmm, kalau saya tidak salah error ya. Tapi terserah kalian, nah, karena ini kan hanya sekedar nama variabel saja. Error gagal gagal register nih. Ini simple saja gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya sudah berhasil, karena kita belum punya halaman login, maka kita return redirectnya ke halaman register, gitu ya, /register. Atau kalau kita mau pakai root yang udah kita buat tadi, kan rutenya sudah kita berikan nama kan, bisa seperti ini. Root, kemudian namanya tadi adalah halaman register, gitu ya. Kemudian width-nya adalah width dengan satu datanya adalah notifikasi berhasil register nih.
Atau ini daripada pakai error, mending kita pakai with saja, ya, notifikasi. Nah, kemudian di halaman register kita buat satu kolom lagi di atas di dalam card body, kita tambahkan div kelas lagi from group biar ada jarak dengan yang di bawahnya. Lalu kemudian kita gunakan directive if untuk mengecek apakah ada error yang dikirimkan dari eh, proses registrasi kita, gitu ya. Hmm, Session, kemudian tadi namanya adalah notifikasi. Kalau misalnya ada, maka tampilkan notifikasinya. Ya, kemudian kita tampilkan dalam bentuk div class alert. Alertnya adalah danger. Lalu kemudian kita echo notifikasi. Kemudian ini jangan danger tapi info saja. Seperti itu mungkin. Kemudian ini kita save. Kemudian di halaman register coba kita lakukan registrasinya. Gitu ya. Misalnya nama username-nya adalah admin Gilang misalnya. Kemudian namanya adalah Gilang. Passwordnya adalah 1234567 gitu ya. Harusnya kita gunakan tipe password tadi ya untuk mengetik. Tapi biar enak untuk di video, maka ya saya gunakan teks biasa. 56 1234567 Kemudian kita tekan tambatan register. Lalu kemudian, nah, patch-nya expired. Nah, inilah dia yang saya bilang bahwa kita tidak berhasil melewati bagian dari security di dalam Laravel. Kenapa? Karena kan form kita jenisnya adalah selain dari get ya. Maka dari itu kita seharusnya menambahkan CS rf seperti itu. Kemudian kita kembali dan kita reload secara penuh halamannya. Lalu kemudian kita ketikkan isian yang sama, kemudian kita klik register. Nah, konfirmasi kata sandi tidak cocok. Gitu ya. Kita pastikan lagi bahwa nama kolomnya adalah confirm password, kemudian confirm password. Nah, seharusnya nama filenya adalah password confirmation. Gitu ya. Kita ikutin saja aturannya. Gitu ya. Kemudian kita reload full halamannya. Kemudian kita tulis ulang. Kita tekan button register. Nah, kemudian coba kita cek di tabel admins. Apakah sudah ada data yang masuk? Ternyata tidak ada data yang masuk ya. Nah, berarti memang ada suatu kesalahan yang kita lakukan. Nah, kemudian kita coba lakukan debug. Apa yang salah gitu ya, yang terjadi sebenarnya itu apa. Nah, kita dapat menambahkan balok kode try and catch. Gitu ya. Di sini kita langsung saja panggil admin save. If dan else-nya nanti akan ditangani langsung oleh try and catch-nya. Gitu ya. Di sini kita catch exception. Jadi kita masukkan ke dalam objek $e. Gitu ya. Lalu kemudian kalau terjadi error, kita datang redirect ke halaman sebelumnya. Kemudian kita coba Verdam atau kalau di Laravel biasanya pakai dd $e-nya. Lalu kemudian jangan lupa kita panggil namespace dari kelas exception-nya. Itu ya, kita panggil yang exception. Ini masih typo. Oke, sudah.
Gitu ya. Ini adalah kode final kita. Kita coba lihat apa salahnya ada di mana. Gitu ya. Untuk kolom yang kita isi dalam model admin seharusnya sudah sesuai, tapi sepertinya masih ada error dan kita mau tahu nih errornya apa. Lalu tekan button register, lalu kemudian kalau terjadi suatu error harusnya akan terisi. Maaf, akan ditampilkan errornya apa. Di sini errornya adalah nama lengkap wajib diisi, gitu ya. Nah, kita coba cek kembali untuk di tabel admin, model admin. Nama kolomnya adalah nama ternyata ya. Kemudian kita cek lagi kembali di migrasi untuk adminnya. Nama kolomnya adalah nama. Ternyata salah ya. Bahwa seharusnya nama kolomnya bukan name, tapi nama. Gitu ya. Kebetulan saja nih untuk yang di depan, oh di depan juga nama ya. Maka di sini juga salah. Jadi di sini nama, di sini nama, di sini juga nama. Gitu ya. Kita ulangi kembali proses registrasinya. Kemudian tekan button registernya. Nah, berhasil register nih bacaannya. Lalu kemudian kalau kita jelajahi, lihat kita sudah berhasil memasukkan satu data admin baru, gitu ya. Username-nya adalah admin Gilang, gitu ya. Namanya Gilang, kemudian passwordnya adalah yang tadi, yang 1 sampai 8, tapi karena sudah di-hash, jadi kita tidak dapat melihat data aslinya, gitu ya, bukan plain text. Serta ini adalah kolom timestamp yang ada di dalam migrasi Laravel kita, gitu ya. Ada created at dan updated at. Nah, lalu kemudian apa yang dapat kita lakukan selanjutnya? Nah, selanjutnya adalah kita dapat membuat atau membuat halaman login dulu, gitu. Setelah itu baru kita konfigurasi untuk model adminnya agar bisa login. Nah, di sini kita buat dulu rute baru untuk ke halaman loginnya. Misalnya di sini login, gitu ya. Kemudian namanya adalah halaman login, gitu ya. Di sini juga halaman login, gitu ya. Kemudian di sini pada out controllernya kita buat public public function, nama metodenya adalah halaman login, kemudian kita return view-nya adalah nanti halaman login, gitu ya. Kemudian di register, ini kita copy saja, kemudian kita ganti namanya menjadi login.delete.php. Nah, kemudian untuk halaman login, saya ingin agar adminnya nanti dapat login dengan menggunakan username serta password, gitu ya. Maka di situ, di sini kita sesuaikan formulir login admin. Kemudian untuk rutenya nanti kita akan buat rute baru juga untuk proses loginnya. Gitu ya. Yang diketikkan adalah cukup username serta password saja. Kita tidak perlu kolom konfirmasi password. Seperti itu ya. Lalu kemudian button registernya kita ubah menjadi button login. Seperti itu. Jadi pakai username serta pakai password. Gitu ya. Lalu kemudian di web.php harus kita segera buat proses loginnya. Karena kalau tidak nanti pasti error. Kemudian URL-nya kita sesuaikan di /login, kemudian di metodenya kita sesuaikan dengan nama metodenya. Misalnya saya mau di proses login agar konsisten dengan yang di atas. Gitu ya. Yang ini juga saya hapus, saya ganti menjadi namanya adalah proses login. Kemudian di out controller, saya tinggal membuat metode baru. Gitu ya, public function, namanya adalah proses login. Sama seperti sebelumnya, kita perlu data request dari user, maka kita panggil kelas request, kita buat objeknya adalah request. Seperti biasa, karena ini form, maka kita buat validasinya. Gitu ya. Kemudian yang diperlukan validasi adalah nama serta password saja. Kemudian tidak perlu ada validasi tambahan, ini juga tidak perlu. Gitu ya. Kemudian ini tidak perlu juga passwordnya required. Oke, sudah kita buat, lalu nanti kemudian untuk sementara kita DDD dulu untuk memastikan bahwa proses register kita, proses login kita berhasil. Gitu ya.
Kemudian, ayo kita uji coba, kita login dengan menggunakan akun yang udah kita buat tadi. Gitu ya, di slash login. Kemudian ini adalah halaman loginnya, formulir login adminnya juga sudah tampil. Tadi kita masukkan username serta masukin passwordnya. Gitu ya. Kemudian kita tekan button login. Kemudian lihat kita sudah berhasil menampilkan DB proses login. Artinya yang validated itu sudah berhasil kita lewati. Artinya kita sudah berhasil nih membuat eh, validation ya untuk request dari proses login. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi model admin kita agar bisa login. Gitu ya. Kita buka model admin, kemudian kita harus melakukan implement terhadap interface namanya adalah authenticatable. Ini dia. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah instalasi yang saya bilang kemarin, itu PHP namespace resolver harusnya sudah auto terpanggil di atas. Gitu ya. Lalu kenapa kok masih merah? Ya karena kan kita melakukan implementasi nih. Gitu kan? Implementasi dari interface. Maka dari itu kita harus membuat apa yang menjadi kontrak kita. Gitu ya. Yang menjadi kontrak adalah kita harus membuat metode get out identifier name, get out identifier, get out password, get remember token, set remember token, get remember token, dan sebagainya. Gitu ya. Lalu kemudian kalau di eh, teori kemarin, ya kita harus memanggil authenticatable thread. Gitu ya, authenticatable thread. Seperti itu ya. Kemudian ini kita panggil kembali. Nah, kelasnya tidak found ya. Bahwa memang sepertinya yang di teori nanti sedikit perlu revisi ya, bahwa tidak ada authenticatable thread. Gitu ya. Itu authenticatable thread ada pada Laravel versi 10 gitu ya. Sedangkan Laravel versi 12 yang saya gunakan sudah tidak ada. Gitu ya. Jadi tidak perlu kita panggil. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Kita buat metodenya di dalam model admin, gitu ya. Atau kita copy aja dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Kemudian kita eh, kembalikan. Kalau kita baca ya, get the name of the unique identifier for the user, gitu ya. Get the name, nama kolomnya apa? Maka dari itu kita langsung saja return nama kolomnya adalah username, seperti itu ya. Lalu kemudian get out identifier. Jadi get the unique identifier for the user gitu ya. Maka dari itu kita langsung kembalikan nama kolomnya gitu ya. Yang kita kembalikan adalah return user name gitu ya. Kemudian untuk kolom password kita copy lagi. Kemudian get out password, get the password for the user gitu ya. Maka kita return this password seperti itu ya. Harusnya sekarang sudah berhasil tapi sepertinya masih error gitu ya karena harus remember token, set remember token dan get remember token name gitu ya. Maka dari itu kita masukkan saja metodenya langsung di dalam model admin. Nah, kebetulan kita belum buat ya untuk remember token tadi karena kita hanya membuat untuk kolom default dari kolom tabel adminnya. Maka nanti kita harus buat migrasi baru untuk menambahkan kolom remember token. Gitu ya. Remember me misalnya. Hmm, kemudian yang kita lakukan lagi adalah set remember token. Gitu ya. Kemudian kita paste lagi. Kemudian yang kita lakukan adalah kita akan mengisi remember me sama dengan nilai booleannya tadi.
gitu ya. Dan terakhir adalah get remember token name, gitu ya. Kemudian ini kita, berarti ini kebalik ya, harusnya kita di sini mereturn value-nya secara langsung, dan yang di bagian bawah mereturn nama kolomnya. Berarti yang ini salah, nanti kita tambahkan this remember nih, kita hapus, gitu ya. Kemudian seharusnya kita sudah berhasil ya untuk mengubah bahwa model admin nantinya bukan sebagai model biasa, tapi bisa login juga gitu. Tapi untuk menjaga-jaga, kita coba pastikan ini apakah benar atau belum gitu ya. Kita bisa minta bantuan AI, kita tanya, apakah sudah benar saya ingin agar model admin bisa login. Anda sudah berada di jalur benar loh. Alhamdulillah ya berhasil gitu ya. Tapi kalau kita lihat tidak ada yang perlu diperhatikan lagi ya. Ya, untuk konfigurasi modelnya sudah benar, tapi struktur tabelnya ini menjadi perhatian bahwa kita belum membuat kolom remember token, gitu ya. Maka nanti harus buat remember tokennya. Tipenya adalah string, kemudian boleh nullable, gitu ya. Penting untuk fitur ingat saya, walaupun kita tidak pakai fiturnya mungkin ya. Tapi itu menjadi keterharusan karena merupakan bagian dari interface authenticatable, gitu ya. Nah, kemudian ya di sini sampai dikasih tahu nih konfigurasi autentikasi di dalam out.php kita. Gitu ya. Nanti akan kita ikuti. Tapi yang terpenting adalah kita buat dulu satu migrasi untuk menambahkan kolom remember me tadi. Gitu ya. Kita bisa gunakan perintah php artisan. Kemudian perintahnya adalah make migration. Migration. Kemudian nama apa yang akan kita lakukan adalah add column to means table. Gitu ya. Kemudian dot enter saja ke bawah. Gitu ya. Maka nanti Laravel akan buat migrasi baru. Kemudian kalau kita buka di dalam folder migration, database migration, ini adalah uh, tabel tabel admin yang akan nanti kita akan tambahin kolomnya. Maka dari itu, di sini kita tambahkan kolom baru, yaitu adalah tipenya adalah string, gitu ya. Kemudian nama kolomnya adalah remember me tadi ya. Remember me. Kemudian panjangnya 255, kemudian nullable. Kemudian saya ingin dia ditambahkan setelah kolom, saya lupa nama kolomnya adalah password. Gitu ya. Kemudian after password. Gitu ya. Lalu kemudian di bagian bawah untuk method down-nya kita tambahkan $table drop column, nama kolomnya adalah remember seperti itu. Nah, kemudian tadi kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi model admin kita agar bisa login. Kita juga sudah buat migrasi baru, gitu ya. Maka langkah selanjutnya adalah kita jalankan migration-nya, gitu ya. PHP artisan migrate, gitu ya. Lihat migration-nya sudah berhasil. Kemudian kita coba kembali ke PHP admin. Kita cek bahwa seharusnya di setelah kolom password akan ada kolom remember me, gitu ya, yang tipenya adalah 0. Nah, kemudian next-nya apa lagi gitu ya, agar kita mempersiapkan loginnya, maka langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi agar kita konfigurasi guard kita gitu ya, di out.php agar eh, agar admin kita nanti bisa login gitu ya. Nah, kita ikutin saja petunjuk dari Gemini, kurang lebih sama dengan apa yang teori yang saya jelaskan kemarin gitu ya. Kita Ctrl P saja out.php gitu ya, atau buka saja folder config kemudian out.php di sini. Gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah jangan lupa kita buat guard-nya. Gitu ya. Guard itu seperti tameng, kalau saya menyebutnya seperti tameng ya. Yang tameng untuk nantinya mengubah konfigurasi dari kelas out kita. Gitu ya. Mungkin bahasa saya kurang dimengerti bagi kalian gitu ya, tapi intinya adalah guard itu untuk mengubah konfigurasi dari
kelas out nantinya yang akan kita gunakan untuk login, kayak gitu. Di sini misalnya nama guardnya adalah admin, gitu ya. Lalu kemudian kita buat array-nya, gitu ya. Di dalam array-nya ada driver, kemudian ada provider. Provider ini adalah sebagai penyedia data untuk guard admin, gitu ya. Nah, di sini provider yang kita pakai adalah session, gitu ya. Maaf, driver yang kita pakai adalah session, providernya adalah admins nantinya yang akan kita buat di bagian bawah, gitu ya. Di sini saya hapus saja. Kemudian nama eh, providersnya adalah admins dengan S. Lalu kemudian array-nya ada driver. Kita gunakan Eloquent karena kita ingin menggunakan model Laravel-nya, gitu ya. Lalu kemudian untuk modelnya kita gunakan model admin. Nah, tapi di sini kita sebutkan namespace-nya, yaitu ada di dalam models, app models, lalu kemudian app models, lalu kemudian admin. Ya, lalu kemudian karena ini kelas, kita tambahkan identifier-nya. Gitu ya. Nah, selanjutnya di bagian bawah kita tidak perlu konfigurasi, gitu ya. Maka langkah selanjutnya adalah kita buat fitur untuk loginnya, gitu ya. Untuk di halaman, maaf, di metode proses loginnya yang di out tadi. Gitu ya, kita buka out controller, lalu kemudian di proses login, kita tambahkan kode seperti ini. Out, kemudian kita panggil guardnya, nama guardnya tadi adalah admin, seperti itu ya. Lalu kemudian kita lakukan attempt. Attempt-nya adalah credential untuk dia login. Gitu ya. Tadi kita sudah set bahwa untuk login kita gunakan username, gitu ya. Kemudian kita masukkan datanya yang dari validated ya untuk kolom username. Kemudian berikutnya adalah ada passwordnya. Kemudian seperti biasa kita ambil dari validated, kemudian password seperti ini. Kemudian kalau misalnya dia berhasil login, maka kita redirect dia ke halaman. Coba kita kembali ke web.php. Saya ingin dia langsung ke halaman /student, gitu ya. Maka /student index saja. Gitu ya. Di sini kita tambahkan rootnya student index. Di dirinya kita hapus. Kemudian lihat ada terjadi error, gitu ya, bahwa kita belum mengimport kelas out. Kayak gitu. Namespace untuk out adalah ini ya. Illuminate support fakat out. Seperti itu. Nah, lalu untuk errornya, saya ingin menggunakan balok kode try and catch. Gitu ya. Try seluruh kode ini, gitu ya. Apapun yang terjadi, kalau misalnya berhasil, maka ikutin semuanya, gitu ya. Termasuk yang outboard tadi, lalu kemudian redirect ke halaman apa. Tapi kalau misalnya terjadi suatu error, maka kita tangkap errornya apa, kita simpan ke dalam variable object E, gitu ya. Kemudian kita return. Nah, kita copy saja dari atas. Gitu ya. Kemudian notifikasinya adalah gagal login nih. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini kita sudah berhasil untuk membuat proses loginnya. Gitu ya. Maka selanjutnya kita tinggal tes saja apakah berhasil atau tidak. Gitu ya. Kita kembali lagi ke sini, kita kembali. Lihat, kita sudah memasukkan username serta passwordnya. Gitu ya. Harusnya ini sudah benar, gitu ya, karena passwordnya tadi 1 sampai 8. Kita tekan button login, gitu ya. Harusnya ketika dia sudah berhasil login, maka nanti dia akan redirect ke halaman /student. Gitu. Lihat, dia sudah berhasil redirect ke halaman /student, gitu ya. Maka seharusnya untuk
fitur register dan juga untuk fitur loginnya sudah berhasil. Seperti itu. Maka langkah selanjutnya kita dapat membuat fitur untuk logoutnya, gitu ya. Karena kan kalau sudah login maka sebaiknya bisa logout, gitu ya. Di sini saya pakai get saja untuk logout. Di sini saya ganti namanya menjadi proses logout. Proses logout, gitu ya. Untuk lihat controller berarti kita buat metode baru namanya adalah proses logout, gitu ya. Public function, gitu ya, proses logout. Kemudian kita akan melogout admin, gitu ya, yang baru saja login, gitu ya. Kita panggil guardnya admin, gitu ya. Tapi yang di sini kita hapus, kita panggil metodenya adalah logout, gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya sudah di logout, maka selanjutnya redirect adminnya ke halaman login, seperti itu. Seperti itu ya, untuk dapat kita melogout admin yang sudah login tadi. Lalu kemudian di halaman indeks kita yang student tadi, kita tambahkan satu button untuk keluar. Kemudian ini kita ganti sign out alternatif. Lalu kemudian di sini kita ganti rutenya adalah logout. Maaf, tadi proses logout ya, seperti ini. Kemudian kalau kita reload, harusnya sudah ada button untuk logout. Gitu ya, kalau kita tekan, harusnya Laravel akan menghancurkan sesi kita yang sudah login tadi dan diarahkan ke halaman login, gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita dapat melakukan perlindungan rute kita, gitu ya. Tadi kita semua punya rute student, tambah, edit, delete gitu ya. Termasuk di sini saya ada untuk mahasiswa juga, gitu ya. Kita ingin melindungi rute kita bahwa rute ini hanya dapat diakses oleh admin yang sudah login, gitu ya. Caranya gimana? Nah, kalau misalnya kalian tidak ingin buat middleware, gitu ya, kalian bisa gunakan cara yang pertama, gitu ya. Kalian dapat gunakan out, gitu ya, titik dua, kemudian nama guardnya apa, gitu ya. Nah, kita uji coba di sini, out, kemudian nama middleware tadi adalah out, kemudian nama guardnya adalah tadi admin, gitu ya. Lalu kemudian kita lakukan grouping seperti ini, lalu kemudian kita berikan nameless function seperti ini. Gitu ya. Lalu semua rute yang ingin kita lindungi dengan middleware out admin, maka kita letakkan di dalam nameless function-nya. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, tapi ketika kita menggunakan middleware bawaan seperti ini, maka untuk halaman login kita jangan namanya halaman login, gitu ya. Tapi kita harus mengganti menjadi login, seperti itu. Kalau saya tidak salah ya. Nanti kita coba bersama-sama, gitu ya. Kita coba akses kembali /student. Maka lihat ketika kita mengakses halaman apapun, mahasiswa, gitu ya. Kebetulan not fun ya. Tuh, mahasiswa di redirect ke halaman login. Coba saya bagi dua. Kemudian student tambah. Lihat apapun yang saya lakukan, saya tidak dapat mengakses halaman yang dilindungi oleh middleware out admin. Seperti itu. Nah, kalian lihat apa yang terjadi kalau misalnya nama halaman loginnya saya ganti menjadi tadi dari login kita ganti menjadi halaman login, gitu ya. Kemudian ini kita coba akses student lagi. Pasti hasilnya adalah not found nantinya, gitu ya. Karena secara default middleware ya out gitu ya, middleware out akan meredirect pengguna pengguna kita gitu ya ke halaman dengan nama login gitu. Kalau misalnya kalian punya nama custom seperti ini, maka sebaiknya kita buat middleware
gitu. Makanya tadi untuk halaman login namanya saya ganti. Awalnya halaman login, kemudian saya ganti jadi login. Seperti ini bentuknya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau buat middleware untuk melindungi rute kita, itu juga boleh. Jadi kita tidak gunakan out admin tadi yang kita buat langsung di web PHP. Maka di sini kita buat middleware baru, PHP artisan make middleware. Kemudian nama middleware-nya adalah admin middleware misalnya. Seperti itu ya. Nah, lalu kemudian nanti Laravel akan buat middleware baru di dalam folder middleware di dalam HTTP. Kemudian kalau kita telusuri middleware kita, ini adalah middleware kita. Ini ya, kita baca, method handle nantinya akan menghandle incoming request. Jadi method handle ini adalah metode yang akan dipanggil ketika kita gunakan admin middleware. Maka untuk proses pengecekan apakah usernya sudah login atau belum, letakkan di dalam handle. Seperti itu. Maka ide dasarnya adalah sama seperti yang teori kemarin, kita dapat memanggil metode check ya, milik dari kelas out untuk mengecek apakah usernya sudah login atau belum. Namun karena kita gunakan guard admin, maka kita panggil dulu guardnya adalah admin. Gitu ya. Kita panggil out guard, kemudian namanya adalah admin, kemudian kita panggil check. Seperti itu ya. Lalu kemudian kalau misalnya metode check nantinya menghasilkan nilai true, maka teruskan request-nya. Gitu ya. Selain dari itu, maka bisa dipastikan dia belum login kan? Maka kalian dapat meredirect dia ke halaman login yang baru aja kita buat gitu ya dengan nama customnya tadi. Kemudian mungkin kalau kita mau tambahkan notifikasi silakan gitu ya. Misalnya saya tambahkan notifikasi gitu ya. Lalu kemudian notifikasinya Anda belum login gitu ya. Lalu kemudian jangan lupa di dalam middleware admin class out tidak dikenali gitu ya. Maka dari itu kita import lagi seperti biasa. Nah, saya buka kanan kiri untuk membandingkan dengan yang web.php tadi. Gitu ya. Kalau kita gunakan middleware out titik dua admin, maka secara default user kalian akan kick gitu ya, di redirect ke halaman dengan rute login gitu ya. Halaman dengan nama rutenya adalah login. Maka dari itu tadi rute awal namanya kan rute halaman login kan tadi name-nya adalah halaman login. Tapi sekarang kan saya ubah menjadi login. Kenapa? Agar pada line 52 ini tidak menimbulkan error seperti tadi. Namun ketika kalian memiliki nama custom seperti ini, halaman login, gitu ya, maka ada baiknya kita buat middleware custom, gitu ya. Tadi kita sudah buat middleware-nya, itu adalah admin middleware. Nah, kemudian ada baiknya ketika kita buat middleware baru, kita tambahkan ia ke dalam kernel, gitu ya. Kemudian kita buat aliases untuk middleware yang baru aja kita buat, gitu ya. Ini dia, middleware aliases. Misalnya nama middleware-nya adalah uh, login admin, gitu ya. Kemudian berikan namespace-nya. Namespace-nya kebetulan ada di, saya tidak ingat juga. Ini ya, HTTP middleware. Kemudian nama kelasnya adalah admin middleware. Itu ya, jangan lupa kita panggil kelasnya. Seperti itu. Lalu kemudian middleware yang di sini kita bisa gantikan dengan login admin yang baru saja kita buat gitu ya. Kemudian kita Ctrl S, kita pastikan sudah tersimpan semua. Kemudian di sini halamannya kita coba akses halaman student gitu ya. Lihat pasti dia akan redirect ke halaman login dan tampil notifikasi Anda belum login nih. Gitu ya. Mau mengakses halaman apapun mahasiswa ya, itu juga tidak akan bisa gitu ya karena ya kita belum login nih. Seperti itu. Kemudian kalau kita sudah login, maka halaman apapun tadi, student gitu ya, kemudian halaman mahasiswa,
misalnya ini mahasiswa, itu pasti akan bisa diakses, gitu ya. Halaman apapun pasti bisa diakses, seperti itu. Ini kita login. Nah, kira-kira seperti itu ya, bagaimana cara kalian dapat membuat autentikasi custom di dalam aplikasi Laravel, gitu ya. Mungkin videonya agak sedikit panjang, gitu ya. Tapi nanti saya akan coba buat segmen-segmen, kira-kira bagian mana nih yang penting untuk kalian ketahui. Nah, dengan kalian dapat membuat out custom, maka ya kalian dapat memiliki kontrol yang lebih ya terhadap aplikasi Laravel kalian, gitu ya. Terutama mungkin ada tim yang sedikit bingung mengenai bagaimana nih implementasi ERD kita langsung ke dalam database, kemudian untuk login kita pakai yang mana gitu ya. Kalau misalnya bingung, kalian dapat membuat out custom seperti ini, gitu ya. Pilihan lain ya tadi saya jelaskan di awal, kalian dapat menggunakan Laravel ekosistem seperti Breeze, gitu ya. Lalu kemudian ada lagi Jetstream. Typo saya Jetstream ya. Satu lagi kalau nggak salah Sanctum ya. Tapi setahu saya ini untuk API kalau nggak saya nggak salah. Gitu ya. Tapi intinya ada Laravel ekosistem yang tersedia yang menunggu untuk kalian gunakan. Tapi kalau kalian pakai Laravel ekosistem berarti kalian harus pelajari dulu alur kerja dari Laravel ekosistem itu sendiri. Gitu ya, agar ya kalian paham apa yang dia nyimpan di tabel apa, kemudian mungkin dia nyimpan data apa gitu ya, dan lain-lain. Ya kalau solusinya tadi, kalau memang tidak gunakan ekosistem ya kalian dapat buat out custom gitu ya seperti saya tadi, atau kalian dapat menggunakan model user untuk menyimpan data login user kalian. Nah, pilihan ada di kalian, silakan kalian gunakan cara manapun yang menurut kalian mudah dan gampang untuk diimplementasikan. Nah, jangan lupa juga kalian bisa menggunakan berbagai macam tools AI ya di luar sana untuk membantu kalian dalam ya salah satunya tadi memperbaiki aturan validasi gitu ya. Lalu juga diajarkan juga caranya bagaimana untuk membuat autentikasi custom di dalam Laravel gitu ya. Saya memperbolehkan, tapi pada intinya adalah tetap kalian yang pegang kontrol untuk chat bersama AI-nya gitu ya. Ada banyak tutorial di luar sana gitu ya, silakan kalian pelajari gitu ya. Kalian boleh mengikuti tutorial yang manapun gitu ya. Kalau nanti masih menemui kendala, kita bisa berdiskusi di sesi praktikum ataupun nanti boleh japri ataupun nanti tinggalkan komentar di kolom komentar YouTube saya. Oke, kira-kira itu saja penjelasan dari saya. Semoga ini membantu kalian dalam membuat autentikasi dalam Laravel gitu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Terima kasih.